Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mari kita awali dengan memperbanyak kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin pemirsa sekalian, di kesempatan kali ini kita kembali membincangkan tentang obrolan terkait dengan keluarga. Ya, memang dinamika episode berkeluarga ini kan sangat kompleks sekali. Jika saya bertanya kepada para hadirin, keluarga itu dianalogikakan seperti apa? Saat menikmati keluarga itu dianalogikakan seperti apa? Seperti naik odong-odong kah atau naik roller coaster kah? Kira-kira nih, kepada Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, selama menikmati kehidupan berumah tangga, berkeluarga itu rasanya seperti naik odong-odong yang tenang saja ya, etek gitu ya. Ataukah yang kayak roller coaster yang naik, kadang-kadang turun, penuh dengan teriakan, ataukah sesuatu yang tidak mengenakkan? Maka tentunya tiap kita memiliki jawaban masing-masing. Ada yang menganggap ya rumah tangga itu ya tenang gitu kayak odong-odong, ataukah ada yang bahkan menganggap roller coaster lah yang lebih asik ketimbang odong-odong. Nah, dari semua dinamika rumah tangga tentunya tiap diri kita, tiap keluarga kita memiliki kisah-kisah yang berbeda. Tapi tentunya dari semua yang kita rasakan perbedaan itu pasti tujuannya sama, yaitu kita berharap kita bisa menikmati menjadikan keluarga ini keluarga asmara. Keluarga asmara. As itu as-sakinah, ma itu mawaddah, ra itu rahmah. Asmara. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya itu menjadi harapan kita dan itu sudah Allah hadirkan menjadi tujuan kehidupan bagi mereka yang berkeluarga. Milikilah keluarga yang asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah, kata Allah. Bahkan itu masuk dalam perintahnya. Nah, di kesempatan episode kali ini kita akan membincangkan tentang 7 rumusan, 7 tahapan bagaimana menjadikan keluarga itu as-sakinah, mawaddah, warahmah. Dari mana? Hanya mendasar satu ayat saja. Apa itu? Surat Ar-Rum ayat yang ke-21, yaitu ayat yang sangat populer di kalangan kita, khususnya teman-teman jomblo ya, yang mau nikah itu kan ketika mau melakukan mengundang teman-teman, kolega, sahabatnya itu kan membuat kartu undangan itu ada tertulis surat Ar-Rum ayat ke-21. Nah, ketahuilah siapapun teman-teman di sini, para pemirsa, baik yang single, yang masih jomblo, yang mau nikah, atau kan yang sudah nikah, surat Ar-Rum ayat ke-21 itu tidak hanya berbicara tentang informasi, tapi adalah solusi. Saya ulangi lagi, surat Ar-Rum ayat yang ke-21 itu tidak hanya berbicara tentang informasi, tapi itu merupakan solusi. Kok bisa itu menjadi solusi? Ya karena ayat itu jika di breakdown, ayat itu jika kemudian kita telusuri dan kita teliti, itu ternyata ada 7 pesan Allah untuk kita agar kita kemudian bisa menjadikan keluarga itu keluarga yang asmara. Ya, sekali lagi ada 7 tahapan-tahapan dan sifatnya memang bertahap, tidak boleh kemudian melompat. Sehingga pada titik ini ingin saya katakan kembali, surat Ar-Rum ayat ke-21 bukan sebatas informatif, tapi adalah solutif bagi kehidupan mereka yang ingin menikmati keluarga asmara. Baik, coba kita bahas satu demi satu, Bapak dan Ibu hadirin pemirsa sekalian. Yang pertama,
Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di situ ada kalimat ayatihi, tanda-tanda. Apa yang bisa kita dapatkan? Karena ini merupakan tanda-tanda Allah, ayat Allah, maka apa yang kita rasakan jika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah? Maksudnya bagaimana? Begini, kan ada istilahnya itu ayat kauliyah, yaitu Al-Quran, teks. Nanti ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Alam semesta ini adalah ayat-ayatnya Allah, ayat. Maka ketika kita melihat ayat-ayatnya Allah, alam semesta ini, pantai kah, hamparan sawah yang indah kah, pegunungan, perbukitan, wah, maka apa yang terjadi pada lisan kita ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayatnya Allah? Maka otomatis yang muncul adalah kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat apresiasi kepada Allah. Masya Allah, indah sekali, Allahu Akbar, keren gunung ini. Macam-macam lah kalimat-kalimat apresiasi yang kita ucapkan. Kapan? Saat berinteraksi dengan tanda-tandanya Allah. Nah, kenapa kok ayat ke-30 surat Ar-Rum ini terkait dengan keluarga diawali dengan wa min ayatihi? Kenapa? Karena keluarga itu, pasangan itu juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika gunung tanda-tanda kekuasaan Allah, pematang sawah yang menghampar hijau itu juga tanda-tanda Allah, maka suami itu tanda-tandanya Allah, istri itu tanda-tandanya Allah, anak-anak itu juga tanda-tandanya Allah. Makanya kenapa ayat tentang keluarga ini diawali dengan dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka jika kita melihat pematang sawah menghampar hijau indah, kita mengucapkan, wih, Masya Allah, keren. Maka kita kalau melihat suami juga mengucapkan kalimat Masya Allah. Jika kita melihat pantai yang begitu indah waktu sunset kah atau sunrise kah, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, keren sekali ini, indah sekali. Maka kalau kita melihat istri, karena sama-sama tanda-tandanya Allah juga, kita juga harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Masya Allah istriku. Maka pesan yang pertama apa? Perbanyaklah kalimat-kalimat apresiasi kepada pasangan. Dalam arti di sini bersyukurlah akan sebuah kenikmatan memiliki keluarga. Satu, bersyukurlah memiliki pasangan. Bersyukurlah memiliki keluarga. Bersyukurlah memiliki keturunan. Kenapa? Karena tidak semua orang berkeluarga. Tidak semua orang memiliki jodohnya. Pun juga kalau bagi mereka yang sudah memiliki jodoh, tidak semua orang kemudian memiliki keturunannya. Maka apapun yang sedang kita miliki, perbanyaklah rasa syukur. Karena itu nanti akan melanjutkan ke tahapan yang kedua. Coba kita perhatikan tips rumus yang kedua. Setelah yang pertama memperbanyak rasa syukur, memberikan apresiasi kebaikan. Yang kedua adalah anfusikum, kesejiwaan. Bapak dan Ibu hadirin pemirsa sekalian, kesejiwaan di sini itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak tampak, tidak empirik. Apa maknanya? Tautan hati kita dengan hati pasangan itu Allah yang menautkan. Semisal ada seorang cowok single, dia ingin memiliki istri, dia punya banyak teman perempuan, banyak, tapi yang dipilih cuma satu. Kenapa? Karena Allah mentautkan hatinya hanya dengan perempuan itu. Maka yakinlah ketika terjadinya sebuah pernikahan, ketika terjadinya sebuah kenikmatan berkeluarga, hati kita antara pasangan dengan pasangan satunya ini sudah memiliki ikatan yang sudah Allah tautkan, namanya kesejiwaan. Maka pada wilayah inilah Allah memiliki peran besar untuk menautkan. Surat Al-Anfal ayat yang 63. Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang mempertautkan hati kita dengan hati pasangan. Maka apa yang harus kita sadari di rumus yang kedua ini? Ikutkan Allah terkait dengan kepemilikan hati pasangan kita. Bahkan pada surat Al-Anfal ayat 63 jelas, ma'alafta, kamu gak akan pernah bisa memenangkan hati orang itu meskipun engkau kumpulkan semua perkara-perkara kenikmatan dunia. Karena yang bisa mengatur, membolak-bolakan hati itu hanya Allah. Maka pesan yang kedua,
Mari nikmati urusan rumah tangga ini dengan selalu mengikut sertakan Allah dalam segala kehidupan rumah tangga kita. Dan ketiga, dilanjutkan setelah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja ini berpasangan. Tapi makna yang lebih proporsional azwaja ini adalah yang berbeda dipasangkan. Sekali lagi, yang berbeda dipasangkan. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar yang berbeda dipasangkan ini untuk memunculkan kata saling memberikan kesempatan menyempurnakan. Laki-laki dengan perempuan bertemu, berkumpul, menyatu untuk sebuah kesempurnaan. Laki-laki memiliki kelebihan fisiknya, tapi laki-laki memiliki kekurangan. Perempuan memiliki kelebihan secara perasaannya, tetapi juga memiliki kekurangan secara kekuatan fisiknya misalnya. Maka ini dipertemukan oleh Allah agar terjadinya sebuah kenikmatan dalam menuju sebuah kesempurnaan. Ya, kita tahu dalam sebuah buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, dikatakan laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu dengan daya nalarnya, dengan rasionalitasnya, dengan olah logikanya. Perempuan dengan perasaannya. Laki-laki itu pingin dilayani, perempuan itu pingin diperhatikan. Laki-laki itu tekstual, tapi perempuan itu malah tidak tekstual. Ini banyak perbedaan di antara para laki-laki dengan perempuan, para suami dengan para istri. Tapi azwaja yang diinginkan oleh Allah itu adalah agar keduanya itu untuk menyempurnakan. Maka perlunya di sini itu saling mengenal, saling memahami antar kedua pasangan. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi harapan, apa yang sesuatu yang menjadi kebenciannya. Sekali lagi, kata azwaja ini menjadi sebuah penyatu untuk menuju sebuah kesempurnaan, meskipun memiliki sisi konsekuensi, yaitu bisa jadi terjadinya polemik, konflik, problematika dalam rumah tangga. Tapi semuanya akan bisa selesai sebenarnya, bisa diminimalisir hakikatnya jika dua rumus pertama itu bisa kita laksanakan. Mengapresiasi pasangan dan selalu mengikut sertakan Allah dalam urusan keluarga ini. Yang ketiga, rumusnya adalah saling memahami, saling mengenali kelebihan kekurangan pasangan, apa yang dia suka, apa yang dia benci, agar kesempurnaan dalam hubungan relasi keluarga itu menuju kepada kesempurnaan. Itu 3 rumus pertama. 3 rumus berikutnya ini yang menjadi teknis. Jika 3 rumus pertama, Bapak dan Ibu pemirsa hadirin sekalian, 3 rumus pertama ini adalah prinsipalnya, prinsip-prinsip utama dan landasannya. Bersyukur, ikut sertakan Allah, dan tentunya saling memahami. Nah, 3 yang berikutnya ini berbicara tentang teknisnya. Apa yang pertama? Sakinah. Yang berikutnya kelima, mawaddah. Yang keenam, warahmah. Nah, ini populer. Kata yang sering kita dengar oleh telinga kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Sangat populer sekali. Ya. Nah, coba kita pahami kembali terkait dengan pesannya apa dari makna sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Iya. Tapi ketenangannya bagaimana? Bukan ketenangan yang biasa. Karena kata dalam bahasa Arab, tumakninah itu juga tenang. Tumakninah. Pasti Bapak Ibu pemirsa pernah mendengar kata tumakninah. Artinya tenang. Sakinah artinya tenang. Loh, kok bisa? 2 bahasa Arab diterjemahkan oleh bahasa Indonesia cuma 1, tenang. Pasti ada yang berbeda nih maknanya. Benar, ada yang berbeda. Tumakninah itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Semakin kita banyak memahami, maka hidup kita semakin tenang. Semakin banyak kita memahami, kita akan lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Itu namanya tumakninah. Nah, kalau sakinah, sakinah ini sebagaimana surat ke-48 ayat yang keempat.
Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kata-kata sakinah itu Allah yang turunkan. Maka sakinah itu bukan hal yang kita ikhtiarkan. Sakinah itu sesuatu yang hadiah, gift dari Allah. Maka apa yang dimaksud dengan sakinah? Sakinah itu ketenangan yang kita dapatkan dari adanya masalah. Saya ulangi, sakinah itu adalah ketenangan yang kita dapatkan dari adanya permasalahan. Maksudnya bagaimana? Begini. Bapak Ibu pemirsa mungkin pernah merasakan satu kejadian kehidupan itu, naik motor misalnya, tiba-tiba motornya mogok. Nah, pas berhentinya itu di pinggir jalan yang ramai sekali. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tidak ada yang bantu, tapi banyak orang lalu lalang di situ. Puluhan orang melalui jalan itu, tapi Bapak Ibu sedang posisinya itu di pinggir jalan itu, sedang kesusahan karena motornya mogok dan gak bisa jalan. Maka puluhan orang, ratusan orang lewat di antara Bapak Ibu yang saat itu berhenti di trotoar jalan. Saat itu perasaan Bapak Ibu lagi cemas, khawatir, gundah gulana, dilema karena gak ada yang bisa bantu dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba dalam kondisi yang cemas itu datang anak laki-laki berhenti, lalu kemudian menanyakan kondisi sepeda motor kita. Coba perhatikan. Beberapa detik sebelum datangnya anak laki-laki tadi, apa yang kita rasakan? Cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tapi ketika beberapa detik kemudian laki-laki itu datang, anak muda itu, apa yang muncul di perasaan kita? Gembira, mulai muncul ada ketenangan karena ada yang mau bantu dan lain sebagainya. Itu namanya sakinah. Ketenangan yang kita dapatkan dari permasalahan. Kenapa? Ingat rumusnya, setiap ada masalah pasti ada solusi. Setiap ada masalah pasti akan ada ketenangan. Inna ma'al usri yusra. Setelah dari permasalahan kesulitan itu akan ada solusi ketenangannya. Nah, itulah sakinah. Ada seorang sahabat dan teman kami yang dia mengalami problematika hidup yang sangat berat sekali. Tiba-tiba ada orang mendatanginya dan ngasih solusi dari permasalahan hidupnya. Tiba-tiba saja, nggak ada dia prediksikan, nggak ada dia itu pikirkan dengan logika, tiba-tiba muncul. Maka saya katakan beberapa detik yang lalu dia tetap dalam kegundah gulanaan, kekhawatiran, kecemasan. Ternyata beberapa detik kemudian Allah hadirkan solusi. Ini namanya sakinah. Namanya sakinah. Maka yakinilah apapun yang kita alami dalam rumah tangga, dengan mengambil pesan ini, sakinah, kita akan mendapatkan ketenangan itu. Dengan cara bagaimana? Niatkan urusan-urusan rumah tangga kita, visi misi dalam rumah tangga berkeluarga, tentunya terkait dengan ibadah. Karena turunnya sakinah selalu identik dengan kaitan aktivitas ibadah. Maka jadikan dinamika kita berumah tangga adalah juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, berikutnya yang nomor 5 itu adalah mawaddah. Ya, mawaddah. Mawaddah ini bukan sekedar cinta. Kalau hanya cinta saja yang umum namanya hubbun. Tapi kalau mawaddah itu cinta yang harus terbuktikan, cinta yang harus tampak, cinta yang harus objektif. Itu namanya mawaddah. Dari kata madatun, yaitu materi. Sesuatu materi kan harus tampak. Maka tidak bisa kita pungkiri orang yang berkeluarga itu selalu ada ikatan-ikatan cinta di antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dan ikatan cinta itu harus terbuktikan. Maaf, gak cukup ayah itu mengatakan dalam satu kesempatan kepada keluarganya, ayahmu ini sudah memberikan kewajiban ayah kepada kalian untuk memberikan nafkah. Kata si ayah ini, dengan ngasih uang mungkin puluhan juta kepada istri dan anaknya. Tapi si ayah kemudian langsung keluar dari rumah, langsung main sendiri, kangkau dengan teman-temannya, nggak memperdulikan kondisi anak yang pingin main sama ayahnya,
nggak memperdulikan kondisi istri, permintaan istri yang ingin ditemenin misalnya, tapi si ayah hanya bilang, ayah sudah ngasih ini, sudah selesai kewajiban ayah, lalu kemudian si ayah pergi main dengan teman-temannya. Itu bukan mawaddah. Mawaddah itu sesuatu yang sifatnya konkret, memang materi tampak, tapi ada sesuatu yang sifatnya juga tampak rasa cinta itu. Apa itu? Pelukan, ciuman, waktu yang diberikan untuk anak, bahkan juga kesempatan yang bisa diberikan kebersamaan dengan istri, meskipun hanya keliling-keliling ngisi bahan bakar sepeda motor kah, nggak ada tujuan yang lain. Itu adalah mawaddah. Yang tidak hanya lip sync terucap I love you saja, tapi harus ada pembuktian dari kata I love you. Sama halnya seorang istri, tidak cukup dia mengatakan kepada anaknya, mama ini cinta kamu, nah ibu ini cinta kamu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh si ibu, padahal si anak sangat membutuhkan belayan, kasih sayang, pelukan, ciuman dari ibunya. Oleh karenanya, mari berikan rasa cinta yang sifatnya objektif, yang bisa langsung dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga. Semoga dengan itu kata mawaddah benar-benar bisa dinikmati oleh tiap anggota keluarga. Karena ini yang menjadi banyak problem di keluarga-keluarga masa kini. Dengan kesibukan pekerjaan, dengan amanah-amanah yang di luar rumah, walhasil keluarga sempat dilupakan. Jangan kehilangan mawaddah. Jika mawaddah hilang, saya khawatir hilang sebuah kata berkah. Hadirin, Bapak dan Ibu, pemirsa sekalian, teknis yang terakhir nomor 6 itu adalah terkait dengan rahmah, kasih sayang. Ingat, rahmah itu kasih sayang yang tidak bersifat transaksional. Rahmah itu kasih sayang yang sifatnya tidak ada kepentingan pribadi. Rahmah itu adalah memberi tak harap kembali. Karena Allah bersifat rahmat. Lihat, banyak hamba Allah yang tidak pernah taat sama Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi sama Allah dikasih umur, dikasih kesempatan, dikasih rezeki. Maka sama halnya dengan orang tua, yuk kita berikan kepada keluarga, nggak usah punya tendensi kepentingan pribadi. Berikan kasih sayang semurni-murni kasih sayang, berikan pelukan sekasih sayangnya pelukan orang tua ke anak, pun juga anak kepada orang tua. Insya Allah jika kasih sayang ini tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, ini adalah kasih sayang yang akan menumbuhkan benih-benih keluarga yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kesemuanya tidak cukup. Perlu ditutup dengan satu pesan yang ketujuh, rumus yang ketujuh. Apa itu? Ayat ini ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Urusan rumah tangga ini ditujukan untuk mereka yang berpikir. Para ulama kemudian menafsirkan kata berpikir di sini ada dua. Berpikir untuk kebenaran dan berpikir untuk kebaikan. Satu, berpikir kebenaran. Semuanya memiliki potensi benar. Suami punya pendapat yang benar, istri punya pendapat yang benar, anak punya pendapat yang benar. Ya, mereka benar. Tapi tolong jangan berhenti di kata benar. Ada yang kedua berpikirnya, pikirkan yang baik. Jangan hanya benar saja. Khawatir kalau benar ketemu benar, maka akan muncul yang paling benar. Ketika yang paling benar melihat yang sebelumnya sudah benar, maka akan terlihat ini salah. Maka jangan munculkan antara benar bertemu benar dengan yang paling benar, tapi ikat antara yang benar dengan yang benar dengan kata baik. Semisal sebagai penutup analogi, jika saya naik sepeda motor dari Surabaya menuju Ponorogo, lalu di tengah jalur saya menuju ke arah Ponorogo, tiba-tiba ada kendaraan besar mengambil rute jalur saya. Siapa yang benar? Saya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak akan mungkin berkoar-koar. Kamu salah, aku benar. Kamu salah, ini jalurku, aku yang benar. Kamu salah. Maka yang terjadi, bisa jadi akan muncul kerusakan. Maka apa yang saya lakukan? Saya berpikir bukan hanya benar lagi, saya berpikir baik. Maka saya kemudian minggirkan sepeda motor saya ke arah kiri agar saya berbicara kebaikan. Sama halnya dengan rumah tangga seperti itu. Akan ada potensi ketika terjadi perbedaan pendapat, pendapatnya istri benar, pendapatnya suami benar,
pendapatnya anak benar. Tapi yang harus kita gunakan adalah kebaikan untuk kita pikirkan demi kemaslahatan keluarga. Nah, inilah 7 rumus kenikmatan dalam menjadikan keluarga asmara menurut surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Yang pertama, memperbanyak syukur, memperbanyak apresiasi kepada keluarga. Yang kedua adalah selalu ikutkan Allah, kesejiwaan dalam kehidupan kita, karena Allah yang memiliki hati ini. Yang ketiga, salinglah mengenali, karena kita tercipta karena yang berbeda demi sebuah untuk kesempurnaan. Yang keempat, diminta kita untuk sakinah, tenang, yakinilah segala apa yang kita alami dalam rumah tangga, Allah janjikan kok ketenangan. Dekati Allah, pasti Allah memberikan ketenangan itu. Mawaddah, berikan bukti rasa cintamu kepada keluargamu. Dan keenam adalah rahmah, kasih sayang yang tanpa kepentingan individual, egoisme. Dan yang terakhir, semuanya diikat dengan satu kata, kebenaran dan kebaikan. Semoga Allah hadirkan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bitaufikillah, Bapak Ibu sekalian pemirsa, semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sampai berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizky Sumahadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.